Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhini Putri Amelia, Program Studi Ekonomi Syariah semester 2. Di sini saya akan membahas sedikit tentang paradigma filsafat ekonomi syariah sebagai suatu solusi kehidupan manusia. Yang pertama, bagaimana ekonomi dalam Islam? Pada umumnya, pakar ekonomi yang menafsirkan pengertian dari ekonomi Islam itu sendiri diantaranya mengatakan bahwa ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan sumber daya untuk mencapai falah berdasarkan prinsip dan nilai Al-Quran dan Sunnah. Sistem ekonomi syariah menetapkan bahwa seluruh harta harus digunakan sesuai dengan petunjuk ajaran Islam. Hal ini terlihat jelas pada pelarangan riba dalam perekonomian. Lalu menurut Umar Chapra, ekonomi Islam itu adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang membantu mewujudkan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan juga distribusi sumber daya yang langka tanpa mengekang kebebasan individu secara berlebihan, sehingga dapat menimbulkan ketidakseimbangan makroekonomi. Ekonomi Islam dalam penerapannya berdasarkan atas nilai dan prinsip yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Nilai dan prinsip tersebut pada gilirannya akan membimbing masyarakat untuk mengelola perekonomian secara syariah atau tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Lalu, bagaimana perkembangan ekonomi Islam? Perkembangan ekonomi Islam itu sendiri tidak serta-merta tumbuh berkembang secara pesat, tetapi melalui beberapa tahapan. Sejumlah negara Muslim telah mempertimbangkan reformasi sistem perbankan dan keuangan mereka sesuai dengan ajaran Islam. Tantangan yang dihadapi negara-negara Muslim ini adalah bagaimana mendesain dan menjalankan sebuah sistem perbankan dan keuangan yang sesuai dengan ideologi Islam, seperti menghapus riba dan membantu mewujudkan tujuan ekonomi Islam. Pertumbuhan sistem ekonomi Islam di berbagai penjuru negara menjadi salah satu bukti bahwa sistem ekonomi Islam diperhitungkan dan diakui manfaatnya oleh umat Islam secara umum, meskipun akar sistem ini telah muncul sejak kemunculan Islam. Beberapa negara non-Muslim juga telah banyak yang melirik sistem ekonomi Islam sebagai satu solusi dalam mengatur permasalahan perekonomian. Mereka telah membuka Islamic window seperti Citibank, Bank Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, Bank of America, Commerce Bank, Merrill Lynch, America Export, dan Goldman Sachs. Lalu, apa perbedaan antara ekonomi Islam dan konvensional? Perbedaan dasarnya itu ekonomi Islam dan konvensional dapat dilihat dari beberapa sisi, seperti dari sisi sumber, tujuan kehidupan, dan konsep harta sebagai wasilah. Yang pertama sebagai sumber. Sebagai sebuah agama yang melingkupi segala hal, sumbernya berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, tujuan kehidupan. Tujuan ekonomi Islam membawa kepada konsep kebahagiaan. Dalam konteks kehidupan dunia, kebahagiaan mencakup 3 pengertian, yaitu kelangsungan hidup, kebebasan berkeinginan, serta kekuatan dan kehormatan. Sedangkan untuk akhirat, kebahagiaan mencakup pengertian kelangsungan hidup yang abadi, kesejahteraan abadi, dan bebas dari segala kebodohan. Sedangkan pada ekonomi konvensional atau ekonomi sekuler hanya mempertimbangkan kepuasan di dunia saja. Yang ketiga, konsep harta sebagai wasilah. Konsep hak milik pribadi dalam Islam bersifat unik, dalam artian bahwa pemilik mutlak segala sesuatu yang ada di bumi dan langit adalah Allah SWT. Manusia hanyalah khilafah di bumi. Manusia hanya diberi kesempatan untuk mengelola apa yang dimiliki oleh Allah di permukaan bumi ini. Pertanggungjawabannya nanti kelak di akhirat. Selanjutnya, paradigma falsafah ekonomi Islam sebagai solusi kehidupan sosial. Islam secara ketat mendorong umatnya untuk giat dalam aktivitas keuangan dan usaha yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Namun, kegiatan ekonomi ini harus sesuai dengan prinsip Islam. Ekonomi Islam terbukti mampu menyelesaikan masalah perekonomian masyarakat dan memberikan solusi dalam setiap permasalahan.
Hal ini dapat dilihat dari penerapannya sejak zaman Rasulullah SAW yang ternyata memberikan dampak yang baik bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat pada zaman itu. Salah satu instrumennya dengan optimalisasi zakat, infak, jual beli dan sebagainya. Nilai dasar yang menjadi pembeda antara ekonomi Islam dengan yang lainnya yaitu keadilan, khilafah, dan takaful, di mana keadilan ini merupakan nilai yang paling asasi dalam ajaran Islam. Menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman adalah tujuan utama risalah para nabi dan rasul. Terminologi keadilan dalam Al-Quran disebutkan dalam berbagai istilah, seperti adil, qis, mizan, his, dan qas. Yang kedua, khilafah. Nilai khilafah secara umum berarti tanggung jawab sebagai pengganti atau mandataris Allah di alam semesta. Manusia telah dibekali dengan karakteristik dan material yang memungkinkan untuk hidup dan mengemban misi kekhalifahan ini secara efektif. Yang ketiga itu takaful. Islam mengajarkan bahwa seluruh manusia bersaudara. Hal ini yang mendorong masyarakat untuk mewujudkan hubungan yang baik melalui konsep takaful yang mengandung makna bahwa konsep ini saling membantu sesama masyarakat yang tertimpa musibah atau yang tergolong kelompok sosial yang tidak mampu. Jadi inti dari takaful ini adalah tolong menolong. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya paparkan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.